Satu saat, saudara, rumah 2 lantai terbakar. Ketika api sudah mulai makin membesar, sang bapak pemilik rumah itu langsung segera menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Dia bawa semua keluar rumah dengan sisi rumahnya itu. Mereka hanya terpaku melihat rumah yang terbakar. Api makin membesar. Asap menyelimuti seluruh isi rumah dan daerah-daerah sekitar rumah itu. Tetapi saudara, ketika dia melihat anaknya, dia lihat, oh, masih ada satu anakku yang sedang tidur di lantai 2. Dia langsung berusaha masuk ke dalam rumah itu. Tetapi saudara, tetangga-tetangga memegangnya. Jangan, engkau akan mati. Tidak, anakku, tidak. Kami akan menjaga, biarkan, nanti kamu mati. Tapi saudara, pada saat dia lagi berupaya untuk masuk rumah ini, berupaya untuk melepaskan diri dari pegangan para tetangganya itu, saudara, dilihat di lantai 2 itu, anaknya keluar dari ruangan di lantai 2 itu menuju ke teras di lantai 2 itu. Anaknya berlari, teriak, Bapak, tolong aku. Dia lepaskan diri, kemudian dia datang mendekat ke rumah itu. Dia berdiri di pas di bawah anak itu. Dia bilang, anakku, jangan takut. Aku ada di sini, aku akan menolongmu. Lompatlah. Si anak bilang, Bapak, aku tidak tahu kamu di mana. Aku tidak berani melompat. Aku tidak tahu engkau di mana. Si bapak berteriak, engkau memang tidak melihat aku, engkau tidak tahu aku ada di mana, tapi melompatlah. Karena meski kamu tidak melihat aku melihatmu. Saudara, ketika persoalan datang, ketika masalah, tantangan menghajar kita semua, mungkin kita nggak lihat Tuhan. Tapi ingat, Tuhan lihat kita. Tuhan lihat saudara. Tuhan lihat saya. Tuhan tahu pergumulan batin saudara-saudara. Tuhan tahu ketakutan, kekhawatiran yang saudara-saudara sekarang sedang alami. Mungkin kita nggak melihat Tuhan. Tapi ingat ini. Tuhan lihat kita. Dan Tuhan hadir karena dia dekat dengan kita. Saudara-saudara, sekali lagi. Kadang mata kita tidak mampu melihat kehadiran Allah. Mengapa? Karena kita hanya fokus pada persoalan yang ada, pada masalah yang ada, pada tantangan-tantangan yang ada. Kemudian kita merasa itu semuanya berat, luar biasa, itu di luar kekuatan kita. Lalu sekali lagi, hidup itu cuma berisi rentetan keluh kesah. Hidup itu cuma berisi rentetan tangisan dan teriakan terus menerus. Kita jadi manusia yang cengeng. Kerjanya cuma nangis. Nangis sehat, tapi terus-terusan menangis. Di tengah-tengah situasi seperti orang tidak berpengharapan, kita lupa bahwa kita punya Allah yang hidup. Mentalitas dan spiritualitas kita itu saudara-saudara seperti telur. Mudah retak, mudah pecah. Padahal saudara-saudara, kalau kita ingat dan kita pegang, betapa banyak sekali pergumulan, tantangan yang pernah kita lalui ratusan ribuan kali. Dan Tuhan hadir. Maka sekarang pun ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan, kita pegang Allah hadir. Allah ada bersamaku, dia adalah Raja yang menjadi gembala. Maka kita akan menjadi orang dengan mentalitas dan spiritualitas seperti bola tenis. Makin dibanting malah makin melenting. Kita tidak takut oleh apapun. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Kan ada Tuhan.
Ada Tuhan, saudara. Ada Tuhan. Ingatkan pada diri kita sendiri. Katakan dalam hati kita, ada Tuhan.